جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam diri putri Rasulullah SAW terdapat teladan yang baik bagiku. Ucapan di atas disabdakan oleh Imam Mahdi. Beliau kelak akan menjadi panutan seluruh alam semesta. Mengenai teladan, Al-Quran menegaskan, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia yang banyak menyebut Allah. Teladan sangat penting bagi semua orang untuk membentuk kepribadian. Teladan baik akan merubah kehidupan seseorang menjadi baik. Sebaliknya, teladan yang buruk akan membawanya kepada keburukan. Oleh sebab itu, Islam menekankan supaya manusia menjadikan kehidupan hamba-hamba soleh sebagai suri tauladan. Al-Quran menyebutkan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan. Namun Imam Mahdi menyebut putri Nabi SAW sebagai teladannya. Apakah ucapan Imam Mahdi bertentangan dengan firman Allah? Jawabannya, tidak ada pertentangan di antara keduanya. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Sayyidah Fatimah adalah bagian dari diri beliau. Sesungguhnya, Fatimah adalah bagian dari diriku. Barang siapa yang menyakitinya sama dengan menyakitiku. Dan yang membuatnya marah sama juga membuatnyaku marah. Dan yang menggembirakannya sama dengan mengembirakanku. Sekarang, pertanyaannya, mengapa Imam Mahdi menyatakan Sayyidah Fatimah sebagai teladannya? Apa keistimewaan khusus putri Nabi SAW sehingga dijadikan teladan oleh Imam Mahdi? Untuk menjawab pertanyaan di atas, yang jelas bahwa kehidupan pendek beliau yang hanya 28 tahun dipenuhi dengan ibadah dan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, beliau sampai pada makom yang dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Berikut beberapa hal yang dapat ditemukan dalam pribadi putri Nabi SAW. 1. Mahrifatullah atau mengenal Allah. Seluruh perilaku, ucapan dan sirah Sayyidah Fatimah merupakan jelmaan ilahi. Nabi SAW bersabda, "Wahai Fatimah, Jibril menyampaikan salam Allah kepadamu, dan dia mengatakan bahwa apa saja keperluanmu, mintalah dan katakan saja kepadanya." Sayyidah Fatimah berfikir sejenak, kemudian mengangkat kepalanya sambil berkata, "Kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala telah melalaikanku dari memohon hal lain. Tiada keperluan lain bagiku selain selalu dapat memandang keindahan dan keagungannya." Sayyidah Fatimah telah mencapai puncak kesempurnaan dan merasakan nikmatnya bermunajat. Saat Sayyidah Fatimah berdiri di mihrabnya, cahayanya memancar hingga ke langit dan dapat dirasakan oleh para malaikat. Keindahan dunia tidak dapat menggodanya. Begitu juga kesulitan tidak dapat mengurangi keimanannya. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memenuhi hati dan anggota badan putriku Fatimah dengan keimanan dan keyakinan." 2. Hubungan dengan masyarakat.
Sayyidah Fatimah sangat menjaga di antara yang mahram dan yang bukan mahram. Beliau sangat memperhatikan pakaiannya di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, bahkan di hadapan orang cacat netra sekalipun. Bahkan menjelang wafatnya, Sayyidah Fatimah masih mencemaskan keadaannya setelah meninggal. Apakah anggota badannya akan dilihat oleh orang yang bukan mahram? Dalam urusan sosial, dengan menjaga posisinya sebagai seorang wanita, beliau aktif dalam berbagai kegiatan, seperti membantu memberikan pertolongan kepada tentara yang terluka seusai peperangan, menyiapkan makanan selama 3 hari untuk keluarga Hamzah, paman Nabi SAW yang syahid dalam perang Uhud, menyiapkan makanan Nabi SAW saat penggalian Kandak, berziarah setiap minggu di makam syuhada, termasuk Hamzah, paman zaman Nabi SAW dan sepeninggalan beliau. Ikut serta dalam rombongan mubahala Nabi dengan kaum Kristen Najran, membela wilayah Sayyidina Ali sepeninggalan Rasulullah melalui beberapa langkah. Di antaranya, pertama, bersama Sayyidina Ali dan kedua putranya menaiki tunggangan dan mengetuk rumah kaum muhajirin dan ansor satu persatu untuk mengingatkan mereka tentang imamah. Dan yang kedua, berkhutbah di masjid dan mengingatkan mereka tentang imamah dan hak-hak yang telah dirampas seperti fada. 3. Infak dan mendahulukan orang lain. Salah satu karakter indah dalam kehidupan Fatimah Az-Zahra adalah mendahulukan orang lain atas dirinya sendiri demi kemaslahatan orang tersebut. Banyak sekali kisah yang menunjukkan hal ini, di antaranya yaitu nazar 3 hari yang dilakukan oleh beliau demi kesembuhan putranya Hasan dan Husain dari penyakit. Seisi rumah Fatimah, Ali, Hasan dan Husain, bahkan Fiza, 3 hari berturut-turut memberikan makanan untuk berbuka kepada anak yatim, tawanan perang dan orang miskin. Mereka berbuka hanya dengan meminum air. Dari kejadian tersebut, turunlah surat Al-Insan yang memuji apa yang sudah dilakukan keluarga ini dengan tulus. Mendahulukan orang lain dalam doa-doa yang dipanjatkan. Sayyidina Hasan menceritakan, "Aku melihat ibundaku Fatimah pada malam Jumat berada di mihrab untuk beribadah. Beliau sholat, bermunajat dan berdoa hingga fajar menyingsing. Aku mendengar doa-doa yang dipanjatkan untuk kaum mukminin dan mukminat dengan menyebut nama mereka. Hingga menjelang subuh, aku tidak mendengar doa untuk beliau sendiri. Wahai ibu, kenapa engkau tidak berdoa untuk dirimu sendiri sebagaimana engkau mendoakan orang lain?" Tanyaku. "Putraku, pertama untuk tetangga, setelah itu untuk diri sendiri," jawab beliau. Fatimah Az-Zahra memiliki perhatian yang sangat besar terhadap fakir miskin dan selalu memberikan sedekah kepada mereka. Tiada satu orang miskin atau orang yang membutuhkan kembali dari rumah beliau dengan tangan hampa. Contohnya, infak beliau adalah saat memberikan baju pernikahan kepada perempuan miskin di malam pengantin. Dikisahkan bahwa Nabi SAW memberikan baju pengantin kepada Fatimah untuk pernikahannya. Ketika rombongan pengantin akan berangkat ke rumah mempelai lelaki, yaitu Sayyidina Ali, datang seorang perempuan meminta-minta di hadapan Fatimah. Saat itu, Fatimah mempunyai 2 baju, baju baru dan baju usang. Fatimah segera mengeluarkan baju barunya dan memberikan kepada perempuan miskin tersebut. Inilah pengamalan dari ayat suci Al-Quran.
Kalian sesekali tidak sampai kepada kebijakan yang sempurna. Sebelum kalian menafkahkan sebagai harta kalian yang kalian cintai. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92. Masih banyak sisi lain dari kehidupan Sayyidah Fatimah yang dapat menjadi teladan baik bagi kita semua, baik laki-laki maupun perempuan. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa karena sosok putri Nabi SAW, yaitu Sayyidah Fatimah adalah pengamal Al-Quran, Imam Mahdi menjadikan sebagai suri tauladan sebagaimana sosok Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu Rasulullah SAW dengan Ibunda Khadijah. Maka dari jalur Fatimah lah keturunan Rasulullah berlanjut, yakni Fatimah Az-Zahra memiliki 4 putra, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Fatimah Az-Zahra juga termasuk penghulu wanita di surga dan juga termasuk dalam 4 wanita terbaik di dunia dan di surga. Fatimah Az-Zahra begitu menyayangi Rasulullah SAW, bahkan ketika Rasulullah SAW hendak datang ke rumah Fatimah, Fatimah selalu menyambutnya, menunggu di depan rumahnya. Setelah Rasulullah datang, maka Rasulullah memeluk dan mencium putri kesayangannya itu. Dan Rasulullah juga mengatakan kepada Fatimah Az-Zahra bahwa kelak ketika Rasulullah SAW menghadap kepada Ilahi Rabbi, maka keluarga pertama yang akan menyusul Rasulullah untuk kembali ke Rabbnya adalah Fatimah Az-Zahra. Rahimakumullah, Fatimah Az-Zahra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.